wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mengenalkan seluruh anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi, NIM saya 44224 0256. Nama saya Zafira Banas Alina, nomor 4442240. Perkenalkan, nama saya Suci Naris Laksana Putri, NIM saya 442240 208. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila, NIM saya 4444 2240 199. Perkenalkan, nama saya Naufal Firmansyah dengan NIM 4444 2240 232. Simak videonya, bye-bye! Saya Cecilia Laksana Putri selaku pendahuluan tentang anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Salah satu fungsi dasar ilmu anatomi yaitu menghasilkan karakter yang dijadikan dasar taksonomi dalam mendapatkan tumbuhan pada suatu tingkat konstan tertentu, baik tingkat suku, marga, maupun spesies. Variasi struktur anatomi daun memiliki dasar genetik dan evaluasi yang kuat. Dalam perkembangannya, struktur anatomi daun menunjukkan respon tumbuhan terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, kadar air, suhu, dan CO2. Melalui respon perkembangan bagian-bagian fotosintetik daun. Oleh sebab itu, variasi struktur anatomi berkaitan dengan fungsi daun sebagai organ fotosintetik maupun menjelaskan fungsi fisiologi, ekologi, jenis-jenis tumbuhan. Dari luar ke dalam, daun tersusun oleh jaringan-jaringan pelindung, jaringan mesofil, jaringan penguat, jaringan pengangkut. Pada akhirnya, analisis anatomi tersebut dapat memberikan keakuratan dalam penanaman yang penting bagi pemulihan tanaman. Ahli ekologi maupun ahli konstruksi, analisis karakter anatomi daun pada tumbuhan tropis dapat bermanfaat untuk mempelajari berbagai aspek-aspek kehidupan tumbuhan yang berkaitan dengan fotosintesis, produktivitas, dan adaptasi tumbuhan terhadap stres lingkungan akibat perubahan iklim. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Banas Nafiah dengan nomor NIM 44422240225. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anatomi daun. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang organ penyusun tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan berkembang tumbuhan sebagai penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Organ vegetatif pembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Secara morfologi dan anatomi, daun merupakan organ tumbuhan yang paling bervariasi. Daun merupakan organ penting pada proses fotosintesis dan organ dasar pada tanaman. Secara morfologi, daun merupakan struktur pada famili yang sama tetapi berspesies berbeda struktur. Daunis beragam, bahkan pada spesies yang sama tetapi kultivar berbeda juga mempunyai struktur morfologi yang berbeda. Selain keragaman struktur morfologi daun, juga terdapat keragaman struktur anatomi daunnya. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil, serta sistem pembuluhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi daun. Nah, anatomi daun ini terdiri atas 3 struktur. Yang pertama itu ada jaringan epidermis, yang kedua itu ada jaringan mesofil, dan yang ketiga itu ada jaringan pembuluh. Di mana yang pertama itu jaringan epidermis. Daun memiliki epidermis pada bagian permukaannya, bagian permukaan atas yang dinamakan adaksial, dan bagian bawah permukaan yang dinamakan abaksial. Pada daun terdapat stomata.
Nah, fungsi stomata ini yaitu sebagai pertukaran gas dan penguapan air. Pada tumbuhan darat, stomata umumnya terletak pada bagian bawah permukaan daun. Sedangkan pada tumbuhan air, stomata ini terletak pada permukaan atas daun. Yang kedua itu ada jaringan mesofil, di mana jaringan mesofil ini adalah jaringan yang bersifat parenkim. Di sebelah dalam epidermis, mesofil terdiri atas jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau biasa yang disebut dengan jaringan spons. Kedua jaringan ini mengandung kloroplas. Di kloroplas ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Sel-sel parenkim mempunyai beragam bentuk pada jaringan spons. Terdapat ruang antar sel. Nah, sel-selnya ini tidak rapat. Pada jaringan spons terdapat kloroplas yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jaringan palisade. Ciri khas sel-sel parenkim bunga karang yaitu adanya cuping-cuping yang menghubungkan sel-sel di sebelahnya. Dan yang ketiga yaitu jaringan pembuluh, di mana jaringan pembuluh ini adalah jaringan pada daun yang terdapat pada tulang daun. Nah, tulang daun ini berfungsi untuk menguatkan daun. Selain itu, urat-urat pada tumbuhan berfungsi sebagai kerangka daun. Pengertiannya adalah asal akar adalah dari akar lembaga radix. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati. Kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Akar monokotil dan dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang fungsinya melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum, dinamakan kolumella. Anatomi akar tanaman ini terdiri atas sel gabus, korteks, versikel, phloem, phloem intraselular, sel inti, dan kanal latissiferous. Struktur anatomi akarnya mengikuti garis dan membentuk dengan phloem intrasirkular. Sel gabusnya selalu tumbuh hanya sampai permukaan saja, tidak mendalam tapi melebar, dan dinding selnya tipis. Sel gabus diisi dengan kristal, korteksnya sangat kuat atau masuk grup sel batu. Partikel umumnya seperti papan, berwarna putih, seperti getah, dan tidak berserat. Phloemnya termasuk sel batu. Pada akar muda, bila dilakukan potongan melintang akan terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam, diantaranya yaitu epidermis. Susunan sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati air. Bulu akarnya merupakan modifikasi dari sel epidermis akar, bertugas menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Bulu akar memperluas permukaan akar. Yang kedua, korteks. Letaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Tiga, endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan membentuk seperti titik-titik, dinamakan titik Kaspari. Pada tumbuhan selanjutnya penebalan zat gabus sampai pada dinding sel yang menghadap silinder pusat. Bila diamati di bawah mikroskop akan tampak seperti huruf U, disebut sel U, sehingga air tak dapat menuju ke silinder pusat, tetapi tidak semua sel endodermis mengalami penebalan sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder pusat. Sel-sel tersebut dinamakan sel penerus atau sel peresap. Yang keempat, ada silinder pusat atau stel. Silinder pusat atau sel merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari berbagai macam jaringan. Yang pertama ada versikel atau perikambium, merupakan lapisan terluar dari stel. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan versikel ke arah luar. Yang kedua, ada berkas pembuluh angkut atau fasis, terdiri atas xilem dan phloem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Pada dikotil dan di antara xilem dan phloem terdapat jaringan kambium. Yang terakhir ada empulur, letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut terdiri dari jaringan parenkim. Nama
nama saya Naufal Firmansyah dengan NIM 44422402232. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama adalah pertumbuhan batang, akar, daun, filea, mikrofila ditunjukkan dengan terjadinya penambahan diameter batang dan diameter lumen xilem batang, penambahan diameter akar dan diameter lumen xilem akar, penambahan lebar daun dan kerapatan stomata. Kesimpulan 2 adalah 10 jenis tumbuhan yang diteliti memiliki pola variasi dalam adaptasinya terhadap iklim tropis kering. Paparan intensitas cahaya tinggi tanpa naungan dan aktivitas fotosintesis. Jenis tumbuhan pada grup 2 adalah Antidesma bunius, Madhuca longfolia, dan Adenathera pavonia. Memiliki pola adaptasi terhadap iklim tropis kering yang relatif lebih tinggi dibandingkan grup 1. Beberapa karakter struktur anatomi daun meliputi bentuk dan ukuran palisade, indeks stomata, densitas stomata, ketebalan spons mosofil, rasio P dan T, dan rasio P dan S merupakan karakter yang penting dapat digunakan sebagai indikator perubahan faktor lingkungan. Sekian materi dari kami. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.